أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka pelajaran Quranic Studies S3 kali ini dengan sama-sama membaca doa. Allahumma ftah lana hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan salihan mutaqabbalan. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Pelajaran kali ini kita akan khusus membahas, ini adalah suatu perkenalan pelajaran yang baru, namanya gharib dalam bacaan Al-Quran. Apa itu gharib? Langsung saja. Pengertian daripada gharib adalah pengertian gharib secara bahasa dulu. Gharib itu bisa dikatakan aneh, ya. Gharib itu. Atau mungkin dalam bahasa yang lebih akademik lagi dalam tajwid itu namanya tersembunyi. Secara bahasa artinya tersembunyi. Adapun secara istilah gharib itu adalah sesuatu yang perlu penjelasan khusus. Perlu penjelasan khusus karena pembahasannya yang sama. Kemudian penting sekali untuk mempelajari gharib ini. Kenapa? Karena bacaan-bacaan ini tidak biasa. Tulisannya A tapi bacaannya mungkin Z. Seperti itu kira-kira ya. Dan penting bagi kalian untuk mengetahui dan mempelajari tata cara bacaannya. Karena apa? Dikhawatirkan akan terjadi kesalahan dalam membaca ayat Al-Quran. Langsung saja macam-macamnya ada 5. Yang pertama namanya imalah. Ucapkan sekali lagi, imalah. Baik. Secara bahasa, imalah itu artinya memiringkan atau condong. Miring atau condong secara bahasa. Adapun secara istilah, imalah itu adalah memiringkan bacaan fathah yang bunyinya A di tulisannya ke arah bacaan kasrah yang bunyinya I, karena miring tidak I jadi E, atau memiringkan bacaan alif ke arah ya. Ya. Jadi yang tadinya A miring ke I jadi A, E. Baik. Langsung saja contohnya hanya ada satu di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Hud ayat 41. Tertulis di sana majroha, tetapi membacanya majreha. Ingat rohnya tipis. Jadi baca lengkapnya Bismillahi majreha wa mursaha. Jelas? Bagus. Lanjutkan ke nomor 2. Gharib nomor 2 namanya ismam. Ucapkan ismam. Bagus. Secara bahasa, ismam artinya monyong atau mecucu. Lebih paham mungkin monyong ya. Bagus. Secara istilah, mengkombinasikan harakah fathah dengan dhammah yang tadinya dengan yang A dengan U, disertai monyong bibirnya menjadi seperti ini. Lebih jelasnya, baik, dalam surah Yusuf ayat 11 pada kata ta'manna. Seperti lebar dulu bibir yang pertama, kemudian harokat kedua atau ketukan kedua monyong seperti ini, lalu perhatikan baik-baik dan ikuti. La ta'manna. Bagus, kita coba lagi. La ta'manna. Lengkapnya, malaka la ta'manna ala Yusufa. Paham? Baik, itu namanya apa? Ismam. Betul. Kita lanjutkan ke gharib yang ketiga, sakta.
Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan saktah ini, dan karena kita sering sekali membaca bacaan saktah hari Jumat. Ingat di masjid. Baik, kalau tidak ingat secara bahasa, mari kita pelajari dulu. Secara bahasa, saktah itu artinya diam atau berhenti. Saktah, sakata yaskutu, ya, diam atau berhenti. Secara istilah dalam pengertian ilmu tajwid, saktah itu adalah berhenti sejenak tanpa nafas. Jadi ketika diam tanpa nafas. No, tidak. Jadi diam saja. Berapa lama? 2 ketukan atau 1 alif. Berhenti sejenak tanpa nafas sekitar 1 alif lamanya. Contohnya ada 4 dalam Al-Quran. Yang pertama di surah Al-Kahfi ayat 2. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Ya. Jadi di situ kita berhenti tapi tidak nafas walaupun ada ayat. Yang kedua di surah Yasin ayat 52. Man ba'atsana min marqadina hada, dan seterusnya. Kemudian surah Al-Qiyamah ayat 27, masih ingat pastinya bagaimana? Wa qila man raqu. Bagus. Dan contoh yang keempat ada pada surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim, dan seterusnya. Sudah jelas ya? Ini adalah gharib. Yang nomor 3 tadi apa? Saktah. Baik, kita ke nomor 4. Naql. Nomor 4, naql. Ucapkan sekali lagi. Bagus, naql. Naql secara bahasa artinya memindah atau pindah. Baik, secara istilah dalam ilmu tajwid, naql ini adalah memindahkan harokat huruf yang hidup pada huruf yang mati sesudahnya. Ulangi lagi, memindahkan huruf atau harokat huruf yang hidup pada huruf yang mati sesudahnya. Lebih jelasnya, lihat berikut contoh ini. Gunanya apa? Untuk mempermudah bacaannya. Contohnya ada di surah Al-Hujurat ayat 11. Memindahkan harokat alif kasrah pada huruf lam yang mati. Lihat. Bi'sal ismu. Lihat. Bi'sal ismu. Harokah sukun pada lam, ya, itu menjadi kasrah. Dan alifnya menjadi sukun. Lihat, tadi kan memindahkan huruf hidup pada huruf yang mati. Huruf hidupnya itu ada di I. Kita pindahkan I ini pada huruf lam. Jadi bunyinya seperti ini. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Naql ini namanya, memindahkan harokat kasrah ini pada huruf lam yang sukun. Saya ulangi membacanya. Bi'salismul, dan seterusnya. Baik. Oke. Gharib yang terakhir, yang nomor 5, namanya tashil. Secara bahasa, tashil artinya mudah. La sahla, sahl, ya. Tashil mempermudah. Secara bahasa artinya mudah. Secara istilah, pengertian tashil adalah memindahkan bacaan ayat-ayat Al-Quran dengan cara memindahkan harakat atau membuang huruf tertentu. Baik, langsung saja ke contohnya. Di Fussilat ayat 44 ada bacaan seperti ini. Bagaimana cara bacanya? Coba dicoba. Baik, kita samakan. Ini cara membacanya adalah pindahkan harokat dan membuang huruf tertentu. Aslinya di sini adalah a'jamiyun. Maka hamzah atau alif yang
kedua di sini ini tidak dibaca atau dipindahkan ke a menjadi panjang. Bacanya seperti ini. Jamiyun. Jami. Ulangi, perhatikan baik-baik. Jamiyyun wa arabi. Bukan a. Lebih jelasnya silahkan dibuka Qur'annya, tulisannya. Kalau kita tidak mempelajarinya maka kita akan salah membaca. Yang benar adalah Jamiyyun wa arabi. Baik. Sudah selesai pelajaran kita hari ini. Kita mempelajari gharib dalam bacaan Al-Quran. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk turn in di Google Classroom dan juga mengerjakan kuisnya. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.